Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin pasti banyak dong dialami oleh kita, tapi mungkin kita nggak ngerti ya istilahnya ada koronasomnia seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan koronasomnia ini apa sih, Dok? Sebenarnya koronasomnia ini istilah yang baru berkembang selama pandemi ya. Jadi ini gabungan antara corona dan insomnia. Jadi ada juga yang nyebutnya sebenarnya COVID-somnia. Jadi di beberapa jurnal publikasi tahun 2021 itu udah banyak banget yang menyebutkan istilah koronasomnia. Artinya gangguan tidur, gangguan siklus tidur yang terjadi selama pandemi. Jadi berbeda sama insomnia. Insomnia kan tidak ada kaitannya dengan pandemi, tapi koronasomnia betul-betul berkaitan dengan apa yang terjadi selama pandemi. Ini menarik sebenarnya, karena banyak yang beranggapan bahwa koronasomnia cuma terjadi pada pasien yang positif COVID-19 ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, pada pasien yang COVID-19 bisa terjadi insomnia yang kita sebut sebagai koronasomnia, atau pasien yang tidak positif COVID-19 tapi merasakan dampak dari pandemi COVID-19 gitu. Jadi misalnya mereka harus work from home, tidak bisa berinteraksi sosial, terutama di masa-masa PPKM seperti sekarang, itu banyak banget dampak yang bisa mengganggu siklus tidur, sehingga terjadi insomnia yang kita sebut juga sebagai koronasomnia. Jadi baik pada pasien yang positif COVID-19 maupun yang tidak positif COVID-19 tapi merasakan dampak dari pandemi COVID-19, itu sama-sama bisa mengalami koronasomnia. Sebenarnya koronasomnia itu bisa disebabkan oleh penyakit mental ataupun penyakit fisik ya. Dan koronasomnia itu juga bisa menyebabkan penyakit mental maupun penyakit fisik. Jadi hubungannya timbal balik. Kalau penyakit mental ya seperti stres berlebihan terkait pandemi, cemas, depresi maupun gangguan-gangguan mental lain, itu bisa menyebabkan koronasomnia. Kalau penyakit fisik seperti infeksi saluran kemih yang menyebabkan seseorang sering bangun di malam hari untuk buang air kecil misalnya, atau gula darah yang tinggi juga menyebabkan orang sering buang air kecil di malam hari, atau regulasi tekanan darah yang mengganggu, atau penyakit fisik selama pandemi ini misalnya selama COVID-19, orang sering batuk, sering sesak terutama di malam hari, itu semua bisa menyebabkan gangguan tidur, dan itu kita sebut sebagai koronasomnia gitu. Ada artikel katanya kalau orang mengalami koronasomnia atau insomnia yang parah gitu ya, ini katanya bisa berakhir dengan komplikasi peradangan saraf otak ini, Dok. Ini mengerikan sekali. Itu benar seperti itu adanya atau enggak ini, Dok? Pada saat kita tidur malam terjadi regulasi dari sistem imunitas termasuk sel-sel radang. Jadi kalau misalnya tidurnya kita terganggu, itu sel-sel radang bisa tidak terkontrol sehingga menyebabkan gangguan dari sawar darah otak. Jadi sawar darah otak ini adalah pelindung dari otak kita yang menyebabkan kuman tidak bisa masuk ke otak. Tapi kalau misalnya sawar darah otak kita terganggu akibat gangguan tidur tadi, jadinya pelindung otak ini jadi berkurang. Karena pelindung otak berkurang, jadinya kuman dan sel-sel radang bisa dengan mudah masuk ke otak. Jadi memang tetap ada resiko terjadinya radang otak gitu. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari @farah_almira. Saya biasa tidur 6-7 jam sehari. Semenjak ada COVID, saya jadi suka terbangun tengah malam dan kesulitan untuk kembali tidur. Apakah ini termasuk gejala koronasomnia ya, Dok ya? Apakah gejala yang tadi disebutkan itu masuk ke dalam koronasomnia? Iya, bisa ke arah sana. Karena sekali lagi, gangguan tidur dalam kasus koronasomnia itu yang pertama bisa sulit untuk memulai tidur, jadi tidurnya jadinya kemalaman. Atau yang kedua, bangun terlalu cepat, itu juga masuk dalam kategori. Atau yang ketiga, terfragmentasi. Tidur terfragmentasi itu maksudnya kita tidak tidur 7 jam straight gitu. Jadi ada jeda di antaranya, bisa tidur lagi, atau ada juga pasien yang sulit untuk tidur kembali. Jadi dari beberapa jurnal yang dipublikasi ya, sebenarnya justru koronasomnia ini lebih banyak terjadi pada usia muda, Mas. Jadi usia produktif. Usia produktif dengan tingkat pendidikan yang tinggi gitu. Jadi sepertinya karena usia muda dan tingkat pendidikan tinggi itu lebih banyak terkena dampak. Baik dampak sosial, dampak finansial, dan dampak-dampak lain. Sehingga menyebabkan resiko koronasomnianya juga lebih tinggi. Kalau dari segi jenis kelamin dikatakan bahwa jenis kelamin perempuan cenderung lebih tinggi resikonya. Kita akan membahas tips ya untuk mengatasi koronasomnia yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pertahankan rutinitas normal. Jadi dalam teori untuk pasien-pasien yang terutama koronasomnia ya, ataupun pasien-pasien sehat, tidak ada perbedaan antara siklus tidur baik pada weekdays maupun pada weekend gitu. Jadi untuk pasien-pasien koronasomnia, rutinitasnya diperhatikan. Jadi kalau misalnya biasanya bangun kerja untuk kerja itu jam 7 pagi, jam 7 pagi juga tetap aktif. Jangan karena di rumah jadinya jam 7 pagi masih mager-mageran. Itu nanti mengganggu siklus tidur
yang sudah bertahun-tahun diatur oleh otak kita gitu. Kurangi melihat berita-berita yang negatif dari media sosial. Seberapa penting sebenarnya kita mengurangi intensitas kita membaca atau hal-hal yang berkaitan dengan hoax di media sosial dengan tidur kita ini, Dok? Sebenarnya informasi di media sosial itu juga penting karena we need to keep ourselves updated ya tentang informasi yang ada. Jadi kecemasan itu timbul ketika kita ingin mengontrol sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi sebenarnya berita itu penting, tapi kalau misalnya sudah dirasakan mengganggu, aktivitas sehari-hari ngomongnya cuma COVID-19 aja, ngobrol sama teman yang biasanya bisa having fun tapi ujung-ujungnya ngomong COVID juga, itu sebaiknya informasinya sudah dikurangi gitu. Terakhir, Dok, jernihkan pikiran, menenangkan pikiran, ini juga penting ya, Dok ya, tapi kayaknya agak susah nih kalau pandemi. Gimana cara yang efektif untuk menjernihkan atau menenangkan pikiran, Dok? Oke, menenangkan pikiran untuk meningkatkan kualitas tidur itu ada bermacam-macam ya, termasuk olahraga yang bersifat relaksasi. Kemudian bisa dicoba seperti yoga, dan sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ketika kita mendengarkan white noise, itu bisa mempercepat kita untuk masuk ke dalam fase tidur dalam. Jadi mempercepat gelombang kita untuk melambat. Ketika gelombang kita melambat, itu kita sudah masuk ke dalam fase tidur dalam. Baik, terima kasih Dr. Raisa Al-Fatir, Heri SPN, spesialis neurologi sudah berbagi. Semoga tidur kita berkualitas, kita sehat terus, tidak terpapar COVID dan pandemi segera usai. Terima kasih Dr. Raisa Al-Fatir, Heri SPN. Selamat pagi. Terima kasih.